guys, jadi di video kali ini kita ingin meneliti Museum Bank Indonesia yang bertepatan di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Untuk menuju ke museum itu, kita dapat menggunakan kereta atau KRL dari stasiun Duren Kalibata dan turun di stasiun Jakarta Kota sekitar 30 menit. Lalu jalan kaki sedikit untuk menuju ke museum ini. Mau tahu keseruan kita? Simak video kita sampai habis ya. Karena kita datang ke museum ini bertepatan pada weekend, yaitu hari Sabtu, jadi banyak banget pengunjung yang datang di hari itu. Oh ya guys, harga tiket masuk ke museum tersebut sebesar Rp5.000. Kita dapat mengantri, lalu masuk ke museum itu di pintu kanan. Kalau kalian tanya kenapa sih kelompok kita memilih museum ini? Karena museum ini benar-benar menarik untuk kita karena di dalamnya banyak banget bangunan dan properti yang menarik banget. Dan juga museum bank ini juga mempunyai piagam penghargaan yang banyak banget. Dan juga kita ingin tahu lebih dalam tentang perkembangan mata uang Indonesia. Sebelum kita masuk ke museum ini, kita sempat membaca informasi yang ada di papan ini, bahwa Museum Bank Indonesia pertama kali dibuka untuk umum pada 15 Desember 2006. Hampir 3 tahun kemudian, tepatnya pada 19 Juli 2009, Museum Bank Indonesia akhirnya diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI saat itu. Sebelum kita memasuki museum tersebut, kita akan melewati lorong-lorong yang penuh dengan cahaya warna-warni. Oh ya guys, jadi bangunan Museum Bank Indonesia adalah bekas gedung Bank Indonesia Kota. Jauh sebelum gedung Bank Indonesia Kota didirikan, tempat tersebut berdiri gereja umat Protestan. Namun pada 1628, bangunan gereja dibongkar karena digunakan sebagai tempat meriam besar ketika pasukan Sultan Agung dari Mataram Islam untuk pertama kalinya menyerang Batavia. Pada 1828, Belanda membangun gedung di tempat tersebut. Setelah Indonesia merdeka, terjadi proses nasionalisasi bank. Seiring dengan langkah tersebut, mulai 1953 gedung De Javage Bank menjadi gedung Bank Indonesia Kota. Bangunan 2 lantai yang saat ini dijadikan sebagai Museum Bank Indonesia adalah karya arsitek Ed Kuipers. Jadi informasi yang kita dapat terkait perkembangan uang di Indonesia yang dijelaskan di Museum Bank ini adalah Museum Bank Indonesia didirikan dengan 3 tujuan, yaitu sebagai sarana komunikasi kebijakan Bank Indonesia, tempat mengumpulkan, menyimpan, dan merawat benda numismatik ataupun dokumen bersejarah. Bank Indonesia sarana rekreasi literasi yang menghibur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Museum Bank Indonesia menyajikan beragam koleksi. Museum Bank Indonesia memiliki koleksi numismatik dari masa kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masa kolonial, serta koleksi uang Indonesia pada awal kemerdekaan hingga sekarang. Di museum ini, pengunjung juga dapat melihat metamorfosis logo Bank Indonesia dan emas moneter. Selain itu, Museum Bank Indonesia menyajikan banyak informasi terkait dunia perbankan di Indonesia, mulai dari peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa sejak sebelum kedatangan bangsa Barat hingga terbentuknya Bank Indonesia pada 1953, kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, dan aktivitas perbankan pada masa kolonial. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa, misalnya alat pembayaran sudah terbuat dari logam,
Mata uang tertua dibuat sekitar awal abad ke-12 dari emas dan perak, yang disebut Krisnala atau uang mah peninggalan kerajaan Jenggala. Sementara di luar Jawa, kerajaan Buton meninggalkan uang Kampua yang beredar pada abad ke-9. Kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit pada masa itu telah mempunyai mata uang sendiri. Sayangnya, uang peninggalan di masa kerajaan Sriwijaya belum ditemukan. Sedangkan Majapahit meninggalkan uang gobok yang terbuat dari tembaga. Diperkirakan beredar pada abad ke-14 sampai ke-16. Selain sebagai alat pembayaran, uang ini juga banyak digunakan sebagai benda keramat. Nah, ini dia perkembangan singkat tentang uang dari zaman ke zaman. Kesimpulannya ialah, zaman dahulu orang-orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka harus berburu sendiri untuk hidangan makanan mereka. Tetapi semua itu dilalui dengan sangat amat sulit, sehingga ada beberapa kelompok menerapkan metode barter, yang dimana saling tukar-menukar barang yang memiliki nilai atau pencapaian yang sama. Namun dengan cara begitu pun tidak begitu berhasil. Lalu orang-orang menggunakan garam untuk upah. Dalam bahasa Inggris, upah adalah salary dan sama dengan salarium yaitu garam. Namun seiring waktu, orang-orang menyadari kalau garam yang sebagai upah dapat mudah berubah. Akhirnya terbuatlah koin sebagai bayar membayar suatu barang. Tetapi dengan koin pun tidak berhasil, karena membutuhkan tempat penyimpanan koin tersebut yang besar karena nilainya yang begitu kecil. Lalu terbuatlah uang kertas yang bernilai lebih tinggi agar menghemat tempat untuk menyimpan uang tersebut. Uang tersebut seperti uang kertas modern yang kita gunakan sampai sekarang.